Kita awali Ayu sore hari ini dengan informasi 3 rumah kontrakan milik warga di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Warga Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan harus berjibaku memadamkan api yang menghanguskan 3 rumah milik warga. Petugas kebakaran yang mendapat informasi kebakaran langsung mendatangi lokasi. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 unit mobil damkar Kota Palembang diturunkan ke lokasi. Sejauh ini tak ada korban jiwa maupun luka-luka yang dilaporkan terdampak dalam peristiwa kebakaran ini. Itu tadi satu bedeng dari rumah, satu bedeng, namun orangnya bisa dimintai keterangan. Belum tahu penyebabnya gitu Keterangan dari kepolisiannya masih nihil, semoga masih bertahan nihil. Diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sementara untuk asal api sendiri masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Rabu lalu telah merendam sebanyak ratusan rumah warga. Akibat kejadian itu puluhan rumah rusak berat sehingga tidak bisa ditempati. Beginilah kondisi salah satu rumah warga yang rusak berat usai diterjang banjir bandang di Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Rumah milik warga ini hancur akibat diterjang derasnya banjir bandang luapan Sungai Cikaso yang terjadi pada Rabu lalu. Desa Curug Luhur ini merupakan salah satu lokasi terparah yang berada di wilayah Kecamatan Sagaranten. Bahkan 8 unit mobil milik warga hanyut terbawa arus. Menurut Kepala Desa Curug Luhur, jumlah rumah rusak akibat banjir sebanyak 207 unit, 160 diantaranya rusak ringan, 16 rusak sedang, dan 50 rumah lainnya rusak berat. 200 unit. Para penghuni alhamdulillah sudah pada mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka. Justru saya lagi menunggu untuk kesiapan dapur umum sama posko pengungsian. Sementara itu, warga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat ataupun saudaranya, mengingat rumah mereka yang dulu ditempati rusak parah tidak bisa ditempati lagi. Warga berharap kepada pemerintah agar mendapatkan ganti rugi karena rumah mereka mengalami rusak berat. Ya, tembokan itu keseret arus. Terus saya waktu ada di sini mau ngambil barang, nggak sempat, air mendadak datang di belakang rumah. Semua dari dalam rumah hilang semua, saya nggak ada pakaian sama sekali, pokoknya hancur. Hingga saat ini rumah rusak akibat kejadian banjir bandang terus bertambah. Data sementara BPBD Kabupaten Sukabumi, ada sebanyak 3 orang warga tewas dan 6 orang lainnya hilang. Sementara itu 216 rumah yang berada di 38 kecamatan mengalami kerusakan. 21 diantaranya rusak sedang dan 41 lainnya rusak berat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana di Sukabumi, Jawa Barat. Setelah menemui pengungsi, Wapres meninjau bangunan rusak terdampak bencana menggunakan sepeda motor. Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, berkunjung ke korban banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wapres meninjau langsung ke pengungsian warga yang berada di SD Negeri 2 Tegal Panjang. Menemui pengungsi, Wapres memastikan tenda pengungsi dalam kondisi layak huni dan kebutuhan pangan pengungsi juga tercukupi. Usai menemui pengungsi, Wakil Presiden menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor memantau dampak tanah longsor, di mana dalam pemantauan sejumlah bangunan, rumah, jalan, dan jembatan mengalami kerusakan parah. Dalam kunjungannya, Wapres memberikan arahan kepada seluruh pihak terkait agar memastikan pelaksanaan tanggap darurat berjalan cepat dan maksimal.
Senada dengan yang disampaikan Wakil Presiden, BNPB memastikan segera memprioritaskan perbaikan pasca banjir bandang dan tanah longsor. Ini rumah-rumah yang rusak, jembatan yang putus, infrastruktur segera kita perbaiki, tanah longsor yang menutup jalan juga didatangkan alat berat. Ini semuanya akan kita perbaiki, tentu saja butuh waktu. Nah, saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, kami pastikan dari hari ke hari ini, besok, dan selanjutnya kondisinya semakin baik dan nanti pada satu titik itu akan kembali seperti kehidupan seperti semula. Untuk Kabupaten Sukabumi, sebanyak 38 kecamatan dan 101 desa terdampak bencana. Peristiwa ini menimbulkan 4 orang meninggal dunia, 6 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru bencana di Sukabumi, Jawa Barat, sudah ada rekan Budi Setiawan langsung dari Desa Datar Nangka, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Halo Budi, seperti apa situasi terkini pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di sana? Ya, saat ini saya sedang berada di Kampung Sileri, di Desa Datar Nangka, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Saat ini warga bergotong royong tengah membuat jembatan darurat yang sempat diterjang banjir. Baik, Budi, posko pengungsian saat ini ditempatkan di mana saja, kemudian apa yang menjadi kebutuhan para pengungsi? Baik pemirsa, kami terputus dengan Budi Setiawan dari Kabupaten Sukabumi. Kita akan beralih ke informasi lainnya. Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilanda banjir bandang dampak cuaca ekstrim. Bahkan sejumlah mobil hanyut diterjang banjir. Sementara sebagian warga terpaksa mengungsi akibat rumahnya hancur karena pergerakan tanah. Akibat curah hujan yang tinggi dan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, membuat sejumlah mobil hanyut terseret arus banjir bandang yang menerjang Kampung Parung Sea, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten. Banjir juga menerjang Kampung Ciewurih. Sebuah video amatir warga merekam sebuah mobil jenis Jeep terjebak banjir bandang. Tak lama kemudian mobil terbalik dan hanyut diterjang banjir. Info terkini guys, jembatan Cisantri. Selain itu akibat banjir, jembatan Cisantri yang terletak di jalur Ciletuh Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat putus. Putusnya jembatan diakibatkan banjir bandang luapan Sungai Cikaso. Akibat putusnya jembatan, akses jalan menuju arah Pelabuhan Ratu dan Geopark Ciletuh terputus. Sebelumnya, detik-detik hanyutnya sebuah jembatan akibat banjir bandang juga terekam kamera warga. Derasnya arus sungai membuat pondasi jembatan rubuh. Tak hanya derasnya arus sungai, kondisi banjir juga diperparah oleh curah hujan yang tinggi dan angin kencang. Akibat banjir bandang luapan Sungai Cikaso, terdapat 7 titik Kabupaten Sukabumi yang terputus. Ini kawasan Cieri. Selain itu, Kecamatan Sagaranten juga menjadi satu wilayah di Sukabumi yang diterjang banjir. Cuaca ekstrim mengakibatkan sejumlah sungai meluap. Aktivitas warga pun terhambat karena bencana ini. BPBD Sukabumi telah berkoordinasi dengan aparat setempat dan warga untuk mendata kerusakan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke Banten, pemirsa. Korban banjir di Pagelaran Pandeglang, Banten rebutan makanan dan minuman yang dibagikan oleh para relawan. Mereka sudah 3 hari berada di pengungsian namun kurang ketersediaan makanan dan minuman. Untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, para relawan memberikan ratusan makanan dan minuman kepada para korban banjir.
Salah satunya di posko pengungsian yang berlokasi di SDN 4 Pagelaran Pandeglang, Banten. Ratusan pengungsi banjir di Pagelaran Pandeglang, Banten berebut bantuan makanan dan minuman yang dibagikan oleh para relawan. Salah seorang korban banjir menyampaikan sudah 3 hari ini tinggal di pengungsian karena rumah mereka terendam banjir setinggi lebih dari 1,5 meter. Sejumlah warga juga mengalami sakit sehingga hanya bisa bertahan di posko pengungsian. Sementara itu banyak pengungsi yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Para pengungsi pun meminta kepada pemerintah untuk segera membantu mereka dalam menyediakan kebutuhan dasar, terutama kebutuhan air minum. Tidak hanya di daerah pemirsa, Jakarta juga berpotensi mengalami bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan potensi banjir besar Jakarta akibat imbas dari cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi disertai angin kencang yang terjadi pada akhir tahun 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau seluruh warga Indonesia untuk tetap waspada akan terjadinya cuaca ekstrim. Saat ini baru awal dari musim hujan yang puncaknya bisa berlangsung hingga Maret 2025. Salah satu cuaca ekstrim yang terjadi yakni pohon besar dengan ketinggian mencapai 15 meter lebih dan diameter sekitar 20 cm tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta. Pohon besar jenis kapuk yang tertanam di halaman depan pertokoan Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, tumbang menimpa 3 bangunan ruko hingga porak-poranda. 1 orang bahkan terjebak di dalam mobil dan terluka hingga harus dievakuasi ke rumah sakit. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan memperhatikan peringatan dini yang disampaikan. Curah hujan, jadi ini yang kecepatan angin tinggi dan gelombang tinggi itu terutama di laut Natuna. Nah, kemudian saat landing ke Indonesia bagian barat, yaitu Jawa Barat, Lampung, kemudian Banten, DKI, ini peristiwanya mirip. Kalau skenario terburuk, doa kami insya Allah tidak akan buruk, tapi skenario terburuk itu meningkatkan curah hujan dengan intensitas yang ekstrim. Adanya peringatan dini ini diharapkan agar masyarakat bisa mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam akibat cuaca ekstrim. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman menyatakan mundur dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pernyataan ini disampaikan Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta, Jumat siang. Gus Miftah menyampaikan pengunduran dirinya serta permintaan maaf. Menurutnya keputusan ini bukan karena tekanan siapapun, melainkan ini keputusan pribadi dirinya. Tangisnya pun pecah saat mengungkapkan rasa terima kasih dan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya hormati. Izinkan saya mengawali ini dengan mengutip ayat 26 dalam surat Ali Imran. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki.
Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara. Karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya.
Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Pemirsa, video viral Gus Miftah yang diduga mengolok penjual es teh berbuntut panjang. Hingga akhirnya hari ini, Gus Miftah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Masih, Yokono Dito. Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah membuat geger usai video dirinya yang diduga mengolok penjual es teh di sebuah acara pengajian viral di media sosial. Momen tersebut membuat publik geram saat seorang penjual es teh yang berdiri di antara jemaah tiba-tiba ditegur dengan kata-kata yang tidak pantas oleh Miftah Maulana dari atas panggung. Viralnya peristiwa ini membuat pemerintah angkat bicara. Presiden Prabowo Subianto bahkan disebut telah menegur Gus Miftah atas kalimat yang dilontarkannya. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Usai viral dan mendapat teguran Presiden, Gus Miftah langsung mendatangi rumah penjual es teh Son Haji dan meminta maaf. Namun meski telah meminta maaf, publik mendesak agar Gus Miftah dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Warganet ramai menyerbu kolom komentar di akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto. Mereka menuntut pemecatan Gus Miftah karena tindakannya dianggap tak sesuai dengan jabatan yang diembannya. Bahkan, petisi untuk mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden ramai diminta publik melalui laman change.org. Polemik tak berhenti di sini. Sejumlah netizen juga mulai mencari jejak digital dari Gus Miftah yang diduga kedapatan menunjukkan etika yang dinilai kurang baik. Hingga akhirnya, hari ini Miftah Maulana Habibur Rahman mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Anda masih kembali di Anju Sore pemirsa. Rekapitulasi tingkat kota di Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul di seluruh wilayah pemilihan. Di Jakarta Pusat, rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya paslon Pramono Rano unggul dibanding pesaingnya. Pasangan Pram Rano mendapatkan suara terbanyak yakni 220.372 suara. Sementara paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan raihan 152.235 suara. Dan disusul paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana sebanyak 44.865 suara. Tadi sudah kita saksikan bersama, semua paslon melalui saksinya sudah menerima hasil yang sudah juga diikuti rekapitulasi dari tingkat KPPS, PPK di kecamatan maupun di tingkat kota administrasi. Di Jakarta Barat, hasil rekapitulasi dari 8 kecamatan menetapkan paslon Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, unggul dengan perolehan suara tertinggi, yakni sebanyak 500.738. Selain di Jakarta Barat, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga unggul di Jakarta Timur dengan 635.170 suara. Pasangan Pramono Rano unggul di 9 kecamatan kecuali di Pasar Rebo. Di kecamatan ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, unggul dengan perolehan 45.601. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPU DKI Jakarta menjadwalkan pleno rekapitulasi hasil pilkada tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilu berlangsung mulai besok 7 Desember hingga 9 Desember mendatang. KPU Jakarta menyebut tidak dapat memprediksi hasil akhir terkait kemungkinan pergeseran suara di pleno tingkat provinsi.
Ya, alhamdulillah ya, sampai kemarin kami sudah menyelesaikan rekapitulasi di 6 kabupaten kota di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kami besok tanggal 7 sampai tanggal 9 akan melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu ya. Ya, nanti kita lihat ya. Yang pasti kami sudah mempublikasikan hasilnya ya, siapa yang menang, siapa yang unggul di 6 kabupaten kota bisa disimak langsung nanti di website KPU pilkada2024.kpu.go.id, dan mudah-mudahan sih tidak berubah jauh ya, karena memang kami harus memastikan rekapitulasi ini berjenjang, dan kami pastikan kalau memang ada keluhan-keluhan atau yang perlu disampaikan, keberatan-keberatan, kami juga nanti akan memfasilitasinya di level provinsi. Tingkat provinsi nanti kami akan mengundang pasangan calon, bukan pasangan calon ya, LO pasangan calon, saksi pasangan calon yang bermandat ya, yang untuk memastikan bahwa mereka memang orang yang sah untuk dimandatkan untuk mengikuti proses rekapitulasi. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait rekapitulasi suara di Pilgub Jakarta, sudah ada rekan kami Aya Nufus yang saat ini berada di gedung KPU Jakarta. Halo, selamat sore Aya, apa informasi terbaru terkait rekapitulasi suara di Pilgub Jakarta ini? Ya, halo Diandra dan juga pemirsa. Per sore ini, pihak dari KPU di Jakarta baru saja menyelesaikan rapat bersama dengan Bawaslu, yang mana rapat ini membahas terkait dengan koordinasi dan juga persiapan menjelang rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi Pilkada 2024 yang akan diselenggarakan besok 7 Desember 2024 di Hotel Saripan Pasifik Jakarta Pusat, yang mana untuk rapat sendiri rencananya akan diselenggarakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore begitu di waktu Indonesia Barat, yang mana untuk rapat pleno ini sendiri rencananya akan berlangsung selama 3 hari atau ditargetkan begitu ya, akan rampung dalam 3 hari. Namun Ketua KPUD Jakarta Wahyudinata sempat mengatakan bahwa bisa saja untuk pengumuman dari hasil rekapitulasi ini diumumkan kurang dari waktu yang ditargetkan, atau bisa saja 2 hari usai rapat dilaksanakan. Dan rapat ini bersifat fleksibel begitu, atau berdasarkan dengan situasi dan juga kondisi seperti apa rapat rekapitulasi ini berlangsung nantinya. Dan selain itu di KPUD Jakarta sendiri hari ini KPUD tidak hanya bertemu dengan Bawaslu saja, namun juga bertemu dengan pihak Kapolres Jakarta Pusat, yang mana tadi membahas terkait dengan pengamanan yang akan dilakukan esok hari atau selama berlangsungnya rapat pleno terbuka ini, di mana dari pihak Kapolres sendiri, dari pihak kepolisian ini nantinya akan menurunkan sekitar 1.000 personel untuk berjaga ketika rapat pleno terbuka ini dilangsungkan. Dan selain itu sendiri, dari pihak KPUD tadi sempat mengatakan bahwa nantinya pada saat rapat pleno ini berlangsung, saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon ini dapat menghadiri pleno dengan ketentuan di mana masing-masing pasangan paslon hanya boleh membawa 2 saksi saja ke dalam rapat pleno. Selain itu juga dari pihak KPU sendiri ini mengatakan bahwa nantinya rapat ini akan melibatkan juga ketua dan juga anggota KPU Kabupaten Kota, kemudian juga ketua Bawaslu Provinsi, serta beberapa pihak lainnya. Sementara demikian, Diandra. Baik, terima kasih Aya Nufus langsung dari KPU Jakarta. Selamat kembali bertugas. Hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 unggul dengan 50,07% suara. Dalam hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta, pasangan calon gubernur nomor urut 1 mendapatkan 1.718.160 atau 39,41% suara. Kemudian pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana mendapatkan 459.230 atau 10,52% suara. Sementara pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno memimpin dengan 2.183.239 atau 50,7% suara, dan dapat diketahui bahwa hasil ini masih merupakan hasil sementara berdasarkan rekapitulasi suara tingkat kota. Dan pemirsa, mari kita lihat rangkuman hasil rekapitulasi suara di seluruh kabupaten atau kota Jakarta.
Di Jakarta Timur, pasangan Pramono Rano unggul dengan 635.170 suara. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono menempel ketat dengan 535.613 suara. Kemudian pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memperoleh 136.935 suara. Sementara itu di Jakarta Barat, pasangan Pramono Rano kembali ungguli lawan-lawannya dengan perolehan suara sebanyak 500.738 suara. Kemudian paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menempel ketat dengan 386.880 suara. Kemudian pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana memperoleh suara sebanyak 109.457 suara. Di Jakarta Selatan, pemirsa, pasangan Pramono Rano unggul dengan perolehan suara sebanyak 491.017 suara. Kemudian disusul Ridwan Kamil Suswono dengan perolehan 375.391 suara. Dan Dharma Pongrekun Kun Wardana memperoleh 90.294 suara. Sementara itu untuk Jakarta Utara, pemirsa, Pramono Anung Rano Karno memperoleh 328.486 suara. Ridwan Kamil Suswono mendapatkan 261.463 suara dan Dharma Pongrekun Kun Wardana memperoleh suara sebanyak 77.026 suara. Lalu di Jakarta Pusat, pemirsa, Pramono Anung Rano Karno kembali unggul dengan memperoleh 220.372 suara. Disusul dengan paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono sebanyak 152.235 suara. Kemudian Dharma Pongrekun Kun Wardana sebanyak 44.865 suara. Di Kepulauan Seribu, pemirsa, Pramono Rano meraih 7.456 suara, Ridwan Kamil Suswono 6.578 suara, dan Dharma Pongrekun Kun Wardana sebanyak 653 suara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Anyus Sore, pemirsa, dalam rangka kegiatan BUMN Award 2024 dengan tema apresiasi tertinggi badan usaha milik negara bagi pembangunan di tanah air. Anyus Media Group memberikan penghargaan untuk PT Pos Indonesia sebagai Economic Transformation. PT Pos Indonesia terus bertransformasi dan berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan BUMN Awards 2024 yang diraih PT Pos Indonesia dengan kategori Promising Initiative in Digital Transformation. Penghargaan dengan nominasi Economic Transformation ini merupakan penghargaan yang berharga di usia ke-278 Pos Indonesia. Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris, menyatakan fitur digital yang ada saat ini akan terus dikembangkan dan dapat memberikan inovasi terbaru untuk masyarakat. Kami bisa hadir melayani Nusantara 278 tahun, tentunya karena kami melakukan transformasi untuk kita relevan saat ini, kemudian kita terus melakukan inovasi agar kita relevan untuk masa yang akan datang. Jadi salah satu transformasi yang kami lakukan adalah transformasi digital, ya, dari manual ke digital, yang salah satu produknya yaitu tadi layanan Postpay ini salah satu alternatif bagi masyarakat untuk melakukan transaksi di bisnis jasa keuangan. Penghargaan yang diperoleh PT Pos Indonesia diharapkan terus melakukan transformasi digital ke depan bagi masyarakat Indonesia dan terus memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan kenyamanan bertransaksi digital. Dari Jakarta, Henry Aprila, Raga Firdaus, Pandu Priyo, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, kekerasan di tempat penitipan anak kembali terjadi. Anak berusia 1 tahun disiram air panas oleh pengasuh daycare di kawasan Depok, Jawa Barat. Pasca seorang pengasuh ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan daycare Kids Space di Bumi Sawangan Indah, Depok, Jawa Barat, kini disegel. Garis polisi terpasang di pintu pagar bangunan dan tidak ada lagi kegiatan di dalam daycare. Plang atau papan nama pun telah dicopot sehingga tidak ada lagi penanda terkait keberadaan tempat penitipan anak ini. Dinas Pendidikan Kota Depok mengakui daycare Kids Space belum memiliki izin alias ilegal. Bahkan daycare Kids Space lainnya di wilayah Depok juga belum mengurus izin ke Dinas Pendidikan. Kids Space ya, Kids Space Indonesia ini tidak memiliki izin. Berarti artinya ilegal gitu, Pak? Artinya ilegal. Meskipun kalau kita lihat itu di Instagram dan sebagainya, dia itu memiliki banyak cabang. Ini kan cabangnya ini kan banyak ya. Banyak cabang, ada di Cipayung, di Cilebut, di Sawangan, Tajur Halang, Citayam 1 dan 2, Cibinong, Bojonggede, Pengasinan, dan Ciriung. Pemirsa, anggota Satreskrim Polres Kediri mengungkap kasus perampokan yang mengakibatkan 3 orang dalam satu keluarga meninggal dunia di Desa Pandan Toyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Petugas berhasil mengamankan Yusa Cahyo Utomo yang merupakan adik dari korban. Tersangka perampokan disertai pembunuhan 3 orang dalam satu keluarga di Desa Pandan Toyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur berhasil ditangkap petugas kepolisian. Tersangka terpaksa ditembak akibat melawan dan diamankan dengan berjalan tertatih akibat luka tembak di kakinya. Kapolres Kediri mengatakan dari hasil pemeriksaan, tersangka merupakan adik korban dan mengaku nekat menganiaya kakak kandung dan kakak ipar, serta kedua ponakannya lantaran sakit hati setelah dirinya meminjam uang kepada korban namun tidak ditanggapi. Dirinya sengaja datang dengan membawa palu, kemudian menganiaya 3 korban yang merupakan satu keluarga. Berawal dari cek TKP dan olah TKP, tim bergerak untuk melakukan penyelidikan dan akhirnya tidak sampai 24 jam pelaku pembunuhan berencana dapat kita tangkap di daerah Lamongan. Adapun pelaku atas nama Yusak adalah adik kandung dari korban perempuan. Motifnya yang bersangkutan adalah karena sakit hati. Tersangka meminjam uang kepada korban tidak dibantu. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu lalu telah merendam ratusan rumah warga. Akibat kejadian itu, puluhan rumah rusak berat sehingga tidak bisa ditempati. Beginilah kondisi salah satu rumah warga yang rusak berat usai diterjang banjir bandang di Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Rumah milik warga ini hancur akibat diterjang derasnya banjir bandang luapan Sungai Cikaso yang terjadi pada Rabu lalu. Desa Curug Luhur ini merupakan salah satu lokasi terparah yang berada di wilayah Kecamatan Sagaranten. Bahkan 8 unit mobil milik warga hanyut terbawa arus. Menurut Kepala Desa Curug Luhur, jumlah rumah rusak akibat banjir sebanyak 207 unit, 160 diantaranya rusak ringan, 16 rusak sedang, dan 50 rumah lainnya rusak berat. Kira 200 unit. Para penghuni alhamdulillah sudah pada mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka. Justru saya lagi menunggu untuk kesiapan dapur umum sama posko pengungsian. Sementara itu, warga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat ataupun saudaranya, mengingat rumah mereka yang dulu ditempati rusak parah tidak bisa ditempati lagi. Warga berharap kepada pemerintah agar mendapatkan ganti rugi karena rumah mereka mengalami rusak berat. Ya, tembokan itu keseret arus. Terus saya waktu ada di sini mau ngambil barang, nggak sempat, air mendadak datang nyebrang ke rumah. Semua dari dalam rumah hilang semua, saya nggak ada pakaian sama sekali, pokoknya hancur.
Hingga saat ini rumah rusak akibat kejadian banjir bandang terus bertambah. Data sementara BPBD Kabupaten Sukabumi, ada sebanyak 3 orang warga tewas dan 6 orang lainnya hilang. Sementara itu 216 rumah yang berada di 38 kecamatan mengalami kerusakan. 21 diantaranya rusak sedang dan 41 lainnya rusak berat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana di Sukabumi, Jawa Barat. Setelah menemui pengungsi, Wapres meninjau bangunan rusak terdampak bencana menggunakan sepeda motor. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke korban banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wapres meninjau langsung ke pengungsian warga yang berada di SD Negeri 2 Tegal Panjang. Menemui pengungsi, Wapres memastikan tenda pengungsi dalam kondisi layak huni dan kebutuhan pangan pengungsi juga tercukupi. Usai menemui pengungsi, Wakil Presiden menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor memantau dampak tanah longsor, di mana dalam pemantauan sejumlah bangunan, rumah, jalan, dan jembatan mengalami kerusakan parah. Dalam kunjungannya, Wapres memberikan arahan kepada seluruh pihak terkait agar memastikan pelaksanaan tanggap darurat berjalan cepat dan maksimal. Senada dengan yang disampaikan Wakil Presiden, BNPB memastikan segera memprioritaskan perbaikan pasca banjir bandang dan tanah longsor. Ini rumah-rumah yang rusak, jembatan yang putus, infrastruktur segera kita perbaiki, tanah longsor yang menutup jalan juga didatangkan alat berat. Ini semuanya akan kita perbaiki, tentu saja butuh waktu. Nah, saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, kami pastikan dari hari ke hari ini, besok, dan selanjutnya kondisinya semakin baik dan nanti pada satu titik itu akan kembali seperti kehidupan seperti semula. Beralih ke informasi lain, pemirsa, rekapitulasi tingkat kota di Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, unggul di seluruh wilayah pemilihan. Di Jakarta Pusat, rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya paslon Pramono Rano unggul dibanding pesaingnya. Pasangan Pram Rano mendapatkan suara terbanyak yakni 220.372 suara. Sementara paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan raihan 152.235 suara. Dan disusul paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana sebanyak 44.865 suara. Tadi sudah kita saksikan bersama, semua paslon melalui saksinya sudah menerima hasil yang sudah juga diikuti rekapitulasi dari tingkat KPPS, PPK di kecamatan maupun di tingkat kota administrasi. Di Jakarta Barat, hasil rekapitulasi dari 8 kecamatan menetapkan paslon Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, unggul dengan perolehan suara tertinggi, yakni sebanyak 500.738. Selain di Jakarta Barat, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga unggul di Jakarta Timur dengan 635.170 suara. Pasangan Pramono Rano unggul di 9 kecamatan kecuali di Pasar Rebo. Di kecamatan ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, unggul dengan perolehan 45.601. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selengkapnya terkait dengan rekapitulasi suara di Pilgub Jakarta, kami sudah terhubung dengan Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata. Selamat sore, Pak Wahyu. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Wahyu, terima kasih sudah bergabung di kesempatan kali ini. Pak Wahyu, kalau kita bicara mengenai proses ataupun perhitungan suara begitu ya di tingkat kota di Jakarta yang mencakup 5 kota dan juga 1 kabupaten begitu. Sejauh ini apakah sudah selesai atau memang ada proses yang masih kemudian berjalan? Ya, kami kemarin menerima kotak hasil terakhir ya dari KPU Jakarta Pusat. Dan proses rekapitulasi ini sudah dimulai untuk kabupaten kota di Provinsi DKI Jakarta semenjak tanggal 1 Desember yang lalu.
Sehingga per kemarin 5 kota dan 1 kabupaten sudah masuk hasilnya ke KPU provinsi dan masyarakat bisa melihat langsung di info pemilu ya, pilkada 2024.kpu.go.id. Baik, Pak Wahyu, terkait dengan perolehan suara dari data yang kami peroleh, pasangan Pramono Anung Rano Karno memperoleh 50,07 suara, mengungguli Ridwan Kamil Suswono yang memperoleh 39,41% dan juga Dharma Pongrekun Kunwardana 10,52%. Apakah datanya demikian sejauh ini? Kalau itu data yang diambil dari info pemilu, bisa dipastikan datanya seperti itu, Mas. Yang pasti kami di provinsi punya kewenangan itu nanti untuk menyampaikan hasil yang kami rekap di tingkat provinsi. Jadi karena prinsip penyelenggaraan pemilu ini sangat transparan, hasil rekapitulasi berjenjang itu juga bisa diakses oleh masyarakat. Jadi kalau memang masyarakat bisa melihatnya di info pemilu, ya itu informasi yang tersaji saat ini. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, artinya sejauh ini memang Pramono dan juga Rano begitu memang unggul begitu ya jika dibandingkan dengan pasangan lainnya ya? Ya kalau dari data yang masuk seperti itu, tapi kami Baik. nanti akan melakukan rekapitulasi lagi di level provinsi. Baik. Pak Wahyu, jika bicara mengenai rekapitulasi provinsi, apakah ini kemudian akan dilakukan esok, lalu kemudian besok juga akan segera diumumkan untuk tingkat provinsi? Ya, untuk rekapitulasi kami punya 2 tahap sebenarnya, Mas. Pertama, tahap rekapitulasi, kedua tahap penetapan hasil pemilihan ya. Nah, kami merencanakan kalau menurut PKPU 18 tahun 2024, tahapan itu diatur mulai tanggal 30 November sampai dengan 9 Desember. Jadi kami merencanakan mulai besok 7 Desember dan paling lambat tanggal 9 Desember kami akan menetapkan akan melakukan rekapitulasi dan menetapkan hasil pemilihannya. Kira-kira seperti itu. Baik, artinya secara timeline sudah terdesain seperti itu dan juga dari masyarakat sendiri tinggal menanti begitu ya hasil rekapitulasi yang resmi begitu dari KPU Jakarta. Baik, kalau kita lihat dari hasil rekap kabupaten kota dan juga provinsi, apakah memang sejauh ini hasilnya kurang lebih mirip-mirip ataupun mungkin ada perbedaan ataupun ada pergeseran, Pak Wahyu? Dari hasil kabupaten kota yang kami terima kan itu tidak dalam bentuk presentasi ya. Kami hanya menerima dalam bentuk angka-angka yang itu sudah tersaji di website KPU Republik Indonesia. Yang pasti kami berharap tidak ada perubahan ya antara rekap kabupaten kota dengan yang akan kami lakukan rekapitulasi di level provinsi. Karena sifatnya kami di provinsi hanya melakukan rekapitulasi ya yang sudah ada di tingkat kabupaten kota. Baik, pada saat nanti hasil kemudian diumumkan, tentu saja saksi-saksi dari pasangan calon tentu saja ini akan diundang begitu ya untuk menyaksikan proses penyampaian dari hasil rekapitulasi yang dilakukan begitu ya Pak Wahyu ya? Ya, nanti kami pada proses rekapitulasi akan mengundang saksi pasangan calon, pemantau pemilu dan juga didampingi oleh pengawas pemilu ya. Jadi memang itu prosedur yang harus dilakukan ketika rekapitulasi. Dan kami seperti rekap-rekap yang kami lakukan di tingkat kecamatan, kami juga akan menyiarkan langsung ya melalui channel-channel tertentu, mungkin di YouTube nanti. Jadi masyarakat yang akan menyaksikan proses rekap tidak harus jauh-jauh, mereka bisa menyaksikannya di rumah masing-masing. Baik, yang akan mengumumkan nanti KPU Pusat atau KPU Jakarta? KPU DKI, Mas. Karena ini KPU DKI. Baik. Oke, terkait dengan soal dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada Jakarta, dilaporkan terkait dengan hal ini. Tanggapan Anda sejauh ini seperti apa, Pak Wahyu? Terakhir. Ya, kami sudah sering menyampaikan karena KPU adalah lembaga layanan ya. Tentu saja kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap layanan kami bisa meneruskan ya ke jalur-jalur yang memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya kami merasa sudah cukup maksimal ya mengatur proses ini
dan sudah sesuai dengan aturan main yang ada. Mudah-mudahan sebenarnya harusnya bisa memuaskan semua pihak ya, tapi kalau tidak ada kami mempersilahkan untuk meneruskan ke jalur-jalur yang ada. Baik, kita harapkan proses rekapitulasinya akan terus berjalan lancar karena kemudian masyarakat juga menantikan hasil rekapitulasi dari KPU DKI Jakarta begitu ya. Baik, Pak Wahyu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, anggota Satreskrim Polres Kediri mengungkap kasus perampokan yang mengakibatkan 3 orang dalam satu keluarga meninggal dunia di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Petugas berhasil mengamankan Yusa Cahyo Utomo yang merupakan adik dari korban. Tersangka perampokan disertai pembunuhan 3 orang dalam satu keluarga di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur berhasil ditangkap petugas kepolisian. Tersangka terpaksa ditembak akibat melawan dan diamankan dengan berjalan tertatih akibat luka tembak di kakinya. Kapolres Kediri mengatakan dari hasil pemeriksaan tersangka merupakan adik korban dan mengaku nekat menganiaya kakak kandung dan kakak ipar serta kedua keponakannya lantaran sakit hati setelah dirinya meminjam uang kepada korban namun tidak ditanggapi. Dirinya sengaja datang dengan membawa palu kemudian menganiaya 3 korban yang merupakan satu keluarga. Pada posisi kepala. Berawal dari cek TKP dan olah TKP, tim bergerak untuk melakukan penyelidikan dan akhirnya tidak sampai 24 jam pelaku pembunuhan berencana dapat kita tangkap di daerah Lamongan. Adapun pelaku atas nama Yusak adalah adik kandung dari korban perempuan. Motifnya yang bersangkutan adalah karena sakit hati. Tersangka meminjam uang kepada korban tidak dibantu, tersangka meminta tolong juga tidak dibantu, dan ada satu lagi motif tersangka merasa sakit hati karena korban diduga mengusir orang tuanya karena orang tuanya mau nikah lagi. Jadi korban saat ini sudah dikebumikan, untuk anaknya masih dalam proses perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Suasana duka menyelimuti sebuah gereja di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tempat ketiga korban perampokan disertai pembunuhan disemayamkan dan ketiga jenazah yang merupakan suami istri dan anaknya dimakamkan dalam satu liang kubur di pemakaman desa setempat. Agus Komarudin, Kristina dan anaknya Christian Agusta, warga desa Pandantoyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang menjadi korban perampokan disertai pembunuhan dimakamkan dalam satu liang kubur. Sebelum dimakamkan, ketiga jenazah korban disemayamkan di gereja desa setempat. Beberapa kerabat tidak kuasa meneteskan air mata saat ketiga jenazah dimakamkan. Korban yang berprofesi sebagai guru dikenal ramah dan suka bergaul dengan siapapun. Namun korban juga pendiam dan tidak pernah bercerita jika ada masalah. Sementara korban sejak 2 hari lalu diketahui tidak datang ke sekolah karena izin mengikuti kegiatan di BKD Kabupaten Kediri. Dia itu orangnya pendiam, baik, kesehariannya baik sekali. Waktu itu guru kelas 4. Terus infonya kan hari Rabu tidak masuk izin. Ada acara apa sih? Izin ada acara ke BKD. Namun temannya yang ikutan sama acara itu kok nggak ada. Yang bersangkutan nggak ada di sana, terus menelpon ke SD saya. Katanya, Pak Agus gimana kok nggak kesini. Jawaban temannya nanti saya hubungi. Sementara keluarga dan orang tua korban belum bisa dimintai keterangan karena masih syok dan trauma. Sedangkan putra korban yang selamat masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri. Pemirsa, anak yang berkonflik dengan hukum terkait pembunuhan terhadap ayah dan neneknya mengirimkan surat kepada sang ibu yang kini masih dalam perawatan. Sementara kepolisian telah mengirimkan berkas acara pemeriksaan pelaku ke kejaksaan.
MAS, anak yang berkonflik dengan hukum setelah membunuh ayah dan neneknya, menuliskan sebuah surat untuk sang ibu yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit karena mengalami sejumlah luka tusukan. Dalam suratnya, MAS menuliskan permohonan maaf kepada sang ibu dan berjanji akan memberikan bantuan kepada orang banyak dan mengucapkan terima kasih atas semuanya serta mengabarkan kalau dirinya baik-baik saja. Sementara itu, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menyerahkan berkas pemeriksaan pelaku ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meskipun hasil tes kejiwaan belum keluar. PPA Polres Jakarta Selatan sudah melengkapi berkas dari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi sudah diperiksa, lanjut sudah dikirim ke kejaksaan. Ya, untuk kondisi dari ibu anak tersebut masih di rumah sakit Fatmawati, ya, rumah sakit Fatmawati. Kemudian untuk sementara ini memang dari pihak kepolisian belum bisa meminta keterangan. Karena apa? Kondisi dari fisik maupun mental dari ibu tersebut masih dalam pemulihan. Untuk tes kejiwaan belum keluar. Rencananya setelah hasil tes kejiwaan keluar, kepolisian akan menerangkan hasil tes kejiwaan dan motif dari aksi sadis pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) memenangkan kategori Economic Transformation dengan apresiasi Outstanding Innovation in Financial Digital Solution dalam ajang BUMN Awards yang diselenggarakan oleh iNews Media Group. Kan komitmen sebagai televisi yang konsisten mengapresiasi pencapaian di Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. iNews hadir memberikan penghargaan BUMN Awards. iNews Media Group mengadakan ajang BUMN Awards yang dihadiri oleh perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia. Penghargaan diberikan atas kontribusi luar biasa mereka dalam pembangunan Indonesia. Kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk untuk kategori Economic Transformation dengan apresiasi Outstanding Innovation in Financial Digital Solution atas inisiatif Great and Grooming Breakthrough Innovation. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI memenangkan kategori Economic Transformation dengan apresiasi Outstanding Innovation in Financial Digital Solution atas inisiatif Great and Grooming Breakthrough Innovation, Resilient IT Platform, Excellent Data-Driven Organization, Agile 10 Times Governance, dan Transformation of Digital Talent. PT Bank Rakyat Indonesia, kami persilakan naik atas panggung. Terima kasih. Penghargaan itu diserahkan kepada E-Banking Strategy dan Product Development Department Head PT Bank Rakyat Indonesia, Danang Wedasmara, yang hadir pada acara itu. Kita beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Dengan semangat inovasi dan kolaborasi, penghargaan ini membawa harapan besar untuk percepatan transformasi yang dapat mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Pada malam hari ini kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dari Jakarta, Ismalia, Nadifa Adina, M. Indra Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, MotionPay, aplikasi uang elektronik dari PT MNC Teknologi Nusantara, resmi menjalin kerjasama strategis dengan Alto Networks. Kolaborasi ini untuk menyediakan berbagai layanan unggulan yang mendukung transaksi digital seperti KRIS yang lebih efisien dan terintegrasi bagi seluruh pengguna di Indonesia. Guna menghadirkan solusi pembayaran yang lebih lengkap, efisien, dan inovatif bagi pengguna di seluruh Indonesia, MotionPay, aplikasi uang elektronik dari PT MNC Teknologi Nusantara, entitas anak dari PT MNC Capital Indonesia Tbk, di bawah naungan MNC Group, resmi menjalin kerjasama strategis dengan Alto Network, penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran terpercaya berpengalaman lebih dari 3 dekade. Kedua perusahaan ini berkomitmen mendukung transformasi ekonomi digital di Indonesia dengan memperluas ekosistem layanan digital seperti KRIS MPM, virtual account, disbursement, dan cardless withdrawal. Kolaborasi ini ditandai dengan acara signing ceremony antara MotionPay dengan Alto yang berlangsung di Jakarta. Kerjasama dengan Alto, yaitu solution company yang terutama yang pertama didirikan di Indonesia gitu ya, agar kita bisa memberikan layanan yang tentunya lebih solid lagi ke setiap pengguna MotionPay.
Dengan pengalaman dan infrastrukturnya yang solid, Alto menjadi mitra yang tepat untuk mempermudah pengguna MotionPay merasakan pengalaman transaksi yang lebih nyaman dan terintegrasi, serta mendukung merchant dalam menerima pembayaran dari berbagai aplikasi dengan lebih fleksibel. Visi dari MotionPay itu sendiri di mana MotionPay ingin mendigitalisasi pembayaran untuk seluruh UMKM ya, sangat mendukung financial inclusion. Kami melihat hal itu sebagai sesuatu yang sangat baik dan kami dengan senang hati bekerja sama dan mendukung MotionPay sebagai payment infrastructure provider di belakangnya. Selain mendukung inklusi keuangan dan kemudahan transaksi bagi masyarakat lintas generasi, harapannya dengan kemitraan ini MotionPay akan membuka peluang kerja sama lainnya guna memperkuat ekosistem di MNC Group sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang lebih pesat di Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini adalah suasana dari kedatangan dari timnas. Ya. Oh gitu. Gambarnya samanya gini ya. Jauh katanya. Ya pemirsa, ini adalah kedatangan dari timnas putri Piala AFF yang baru saja menorehkan prestasi dan juga membuat masyarakat Indonesia berbangga hati begitu atas capaian prestasi yang luar biasa. Alhamdulillah kami sangat bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan piala ini dibawa ke Indonesia. Persiapannya seperti apa sampai tidak terkalahkan di Piala AFF Wanita 2020? Persiapannya cukup panjang ya. Kita dari TC di Jepang 1 bulan dan di Belanda 10 hari. Kita di Jepang banyak uji coba dengan tim-tim hebat dan di Belanda pun kita uji coba dengan timnas Belanda. Jadi itu yang buat kita makin kuat di defense, jadi makanya kita kebobolannya sedikit. Kamboja. Semoga dari kemenangan kita ini menjadi inspirasi buat kemajuan sepak bola putri dan semoga bisa membuat sejarah lagi buat sepak bola putri. Apakah ini jadi momentum agar Liga 1 ini diadain lagi? Iya betul, jadi momentum dan pemacu karena kita salah satu negara yang di event itu tidak ada liganya. Jadi semoga kedepannya bisa ada liga. Persiapan kita serahin ke pelatih aja karena kita ngikutin jadwal dari pelatih. Agenda selainnya apa kami? Agenda selain? Belum tahu sih, jadi masih diserahin ke pelatih aja. Iya, diundang. Di sana kira-kira nanti akan ada pemberian hadiah atau seperti apa? Tidak tahu ya, karena ya. Eva kemenangan ini dipersembahkan ke siapa? Buat masyarakat Indonesia. Oke, ini kita sudah bersama dengan pemain terbaik lobster 3 gol ya, salah satunya gol paling cantik 3 waktu Singapura. Eva, bisa diceritain nggak perjalanan di AFF 2024 ini kayak gimana sampai akhirnya mencetak sejarah pertama kali setelah 20 tahun Indonesia berhasil membuat trofi di Indonesia? Ya. Mungkin untuk perjalanan kita bisa mendapatkan juara ini dan saya pribadi bisa mendapatkan best player ini tidak mudah pastinya, pasti banyak segala cobaan yang udah kita lalui, terus pastinya juga udah persiapan yang sangat panjang sekali dari tesnya di Jepang, di Belanda, dan ya itu jadikan kita pengalaman dan ya dengan kita bisa bertemu dengan lawan-lawan yang kuat dan sepadan selama di Jepang dan di Belanda. Ini menjadi modal buat kita kemarin selama di Laos, mental kita lebih siap lah. Siapa 2019 waktu Liga Persib Bandung jadi juara, jadi pemain terbaik juga, lalu hari ini juga jadi pemain terbaik lagi. Ini dipersembahkan untuk siapa dan bagaimana rasanya memegang trofi best player itu? Pastinya ini dipersembahkan untuk
semua warga Indonesia yang selalu mendukung kita dan selalu mensupport dan mendoakan kita selama kita bergulir pertandingan di sini. Dan pastinya kalau untuk gelar best player ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, keluarga, dan kontribusi teman-teman selama di lapangan kemarin. Oke, Reva kan pernah merasakan jadi juara di Liga ya, tapi kemudian bertahun-tahun liganya nggak ada. Wacananya bakal akan dimulai 2026. Tapi dengan trofi piala ini, apakah mungkin akan mendorong menanti seluruh ketua umum agar tidak jadi lagi? Ya, kalau saya sih mungkin pengennya seperti itu ya, lebih dipercepat, lebih baik, karena ya persiapan kita juga di depan mungkin banyak event-event yang akan datang. Jadi ya mudah-mudahan dengan kita bisa membawa juara ini bisa lebih cepat juga liga digulirkan. Kalau Coach Mochi orangnya simple ya, nggak terlalu banyak bicara atau gimana. Jadi mungkin cuma menekankan beberapa hal penting lah ke kita tiap harinya seperti itu. Kemarin sih Coach Mochi cuma bilang kita suruh bisa main simple, lebih kompak lagi di tengah lapangan, lebih banyak komunikasi, terus ya kerja keras selama 90 menit kemarin. Sebenarnya nggak sengaja ya itu selebrasi, nggak kepikiran gimana, tapi tiba-tiba aja keinget sama presnya Marcelino kan kemarin pas lagi lawan Arab, jadi coba aja buat selebrasi kayak gitu. Ini 3 gol yang kamu cetak nih ya, gol mana yang paling kamu akan kenang terus? Lawan Singapura sih, karena itu bisa dibilang dengan jarak yang jauh dan bisa cetak gol. Ya, itu menjadi mungkin menjadi tolak ukur buat para di PSSI, mungkin jadi harus segera digulirkan mungkin ya nggak ada liganya. Mungkin dengan nggak ada liganya pun kita bisa juara, apalagi ada nanti. Gimana? Alhamdulillah sih saya bisa sampai sejauh ini, tapi yang pasti ini semua karena teman-teman saya juga, karena pelatih juga yang udah bantu. Jadi ya saya persembahkan ini untuk kalian semua. Indonesia aja nanti. Coach, kunci dari tidak terkalahkan selama turnamen di AFF 2024 ini apa nih sampai akhirnya mencetak sejarah seorang pria Jepang akhirnya menjadi arsitek pertama yang berhasil membuat trofi ke Indonesia? 今までですね、負けたことがないで、その鍵は何ですかと。はい。で、それからはい。で、今回の文字さんは日本からの監督じゃないですか、一人。で、それだけです。質問じゃなくて？質問はその鍵なんで負けた？負けなかったか？なかった。それでいいです。はい。4試合あったんですが、どの試合も本当に厳しい戦いでした。Kemarin kita ada sekitar 4 pertandingan ya. Memang kita untuk setiap pertandingannya itu dengan skuad tenaga, sepenuh kemampuan kita itu kita bertanding kemarin. 決勝のカンボジアは私たちも強かったと思います。Pas waktu di final kita ketemu Kamboja, kita berpikir Kamboja memang tim yang kuat ya kemarin. でも本当に選手たちが粘り強く頑張ってくれて優勝できたと思っています。Tapi kemarin kita bersyukur para pemain semuanya itu dengan semangat sekali yang akhirnya kita bisa jadi juara kemarin. Gaya sepak bola atau filosofi sepak bola seperti apa sih yang ditanamkan di timnas putri ini sehingga bisa menjadi juara kemarin? 情勢にどんなサッカーを日本だから日本語サッカーのやり方。日本はい。インドネシアのサッカーのやり方とか選手にどんなそういうどんなサッカーを教えましたか？はい。やはりサッカーというスポーツは自分たちで考えて判断してプレーするスポーツです。Jadi bola itu permainan sepak bola itu adalah permainan yang semuanya itu dari inisiatif diri sendiri. そのためにやはり普段から
価値観の押し付けするんじゃなくて、いつも自分練習から問いかけながら判断を促していました。Jadi hal-hal yang udah dilatih ya setiap hari itu gimana caranya itu bisa muncul, bisa timbul dan bisa dilakukan di pas waktu pertandingan. 選手が一番分かっていると思うんですが、試合中に命令指示を出したことはないと思います。Jadi untuk di dalam pertandingan itu yang paling paham itu adalah para pemain semuanya. Jadi kalau dari pelatih itu nggak mengarahkan apapun seperti itu. 簡単なアドバイスをするだけで自分たちで考えてやっていました。 Jadi dari pelatih itu hanya memberikan saran-saran saja. Tapi kembali lagi semuanya keputusan itu dilakukan oleh para pemain. そんなチーム作りを今考えてやっています。 Jadi ya, itulah yang sedang dilakukan oleh Coach Mochi saat ini. Dengan juara AFF ini menurut Coach Mochi level Indonesia di mana sih sebenarnya? で今ですね、優勝できて、でインドネシアはどこまでレベル優勝できて、でどこまでレベルインドネシアはどこまでレベルになっていますか？はい。いえ、まだ東南アジアの大会にやっと勝ったぐらいですと。 Jadi sekarang kan kita baru menang di level Asia Tenggara ya. まだまだ足りないところがいっぱいあります。 Masih banyak untuk poin-poin kekurangannya. でも私たちは目指すのは世界を目指してます。 Jadi target kita itu adalah target dunia, sepak bola dunia dari kita.